mengenai tuntutan, mau tuntut saya berapa miliar ya silakan aja, yang penting datanya jelas. Kemudian legal standingnya kuat gitu. Kalau asal nyebut nuntut nggak ada kekuatan legal standingnya, itu sama aja pemerasan. Malak jadi jatuhnya itu. Orang nggak tahu apa-apa, buat tuntut lu 35 miliar, nggak ada dasar apa-apa. Lu sama aja kayak malak tuh namanya. Lu sama aja malak tuh. Diancam akan dituntut sebesar 35 miliar rupiah atas perkara royalti lagu. Andre Taulani akhirnya bersuara. Andre menuding Endang Surahman Suhartono dan kuasa hukumnya telah melakukan pemalakan atau pemerasan karena tuntutannya sama sekali tidak berdasar. Apalagi, kata Andre, somasi yang dilayangkan oleh Endang salah alamat. Sebab jika menyoal perkara royalti, Endang seharusnya mendatangi pihak lembaga kolektif. Karena selama ini, royalti dari Stinky maupun Andre selalu dibayarkan kepada lembaga kolektif. Yang pertama, saya udah nggak di Stinky. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF, ya, Andre Taulani and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang, dan saya mengikuti aturan mainnya, dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN. Bagi Andre, sikap mantan rekannya dalam band Stinky cukup aneh. Pasalnya, selama bertahun-tahun bahkan selalu menerima royalti dari Stinky, namun baru sekarang hal itu dipersoalkan. Padahal dulu-dulunya, Endang sendiri yang ikut menandatangani kesepakatan kontrak dengan lembaga kolektif terkait perkara royalti dari lagu-lagu yang diciptakannya. Menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Jatah dia nanti. Karena tiap Stinky event Endang tuh dapat bagian dari itu. Jadi dia kemarin tuh minta bagian dia yang untuk kemarin tanggal 1 kita main. Nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak gitu untuk nilainya. Royalti nggak sesuai kesepakatan yang mana? Kalau royalti lagu yang dari label itu semua sudah ada standarisasinya. Semua dia udah terima dari dulu. Kalau memang mau komplain dari dulu dong. Kan dia udah terima semua royalti. Masa baru komplain sekarang? Tampak cukup kesal dengan aksi Endang yang kini melayangkan somasi dengan ancaman tuntutan sebesar 35 miliar, Andre Taulani mengaku tak perlu untuk berkomunikasi dengan mantan gitaris band Stinky itu. Ia pun mempersilahkan Endang membuktikan kata-katanya untuk melaporkan Andre ke Polda Metro Jaya sesuai dengan isi sesumbar dari kuasa hukum Endang di hadapan awak media. Silakan, mau ke Polda boleh, mau ke warung Kondre boleh, ntar saya siapin makanan boleh. Siap, kan saya nggak salah. Orang saya nggak salah, kenapa saya harus takut? Lawyer, saat ini belum perlu. Menurut saya saat ini lawyer saya adalah para netizen. Karena netizen-netizen di luar sana banyak mendukung saya, dan mereka lebih pintar. Mereka lebih tahu gitu loh apa yang terjadi. Jadi pengacara saya adalah para netizen. Iya, ini kan udah dengan saya tidak direspon kan berarti disepelekan gitu. Ya kalau dia merasa saya ini teman atau saudara atau apa, ya kenapa nggak dijawab, kenapa nggak direspon? Itu berarti kan dia secara nggak langsung memutuskan tali silaturahmi. Nggak ada. Mau ngapain saya hubungin? Kalau saya nggak salah. Sementara terkait tuduhan Endang yang menyebut Andre telah melupakan jasa-jasa Stinky dalam perjalanan karirnya, Andre balik menyerang. Bagi pria yang telah melepas predikat vokalis dan lebih terkenal sebagai komedian ini, lebih baik dirinya yang telah keluar dari Stinky dan tidak lagi memakai nama Stinky, ketimbang Endang yang masih memakai embel-embel Stinky di nama belakangnya. Boleh dibilang apa ya, mungkin orang-orang bilang apa sih, seperti kacang lupa kulitnya, ya.
itu tadi, maka saya bilang seorang Andre sekarang nggak akan menjadi seperti ini kalau tidak melalui tahapan seperti dia menjadi tergabung dalam Stinky, menjadi seorang vokalis terkenal dan membawakan lagu-lagu Mungkinkah, baru dia akhirnya bermanuver menjadi sinetron, pemain film dan komedian. Ya itu aja sih. Jadi sebetulnya pasti kecewa karena Andre ini lupa akan sejarah. Gak usah mengungkit-ungkit soal jasa. Berjasalah buat saya, berjasalah buat Stinky. Ingat, Stinky besar itu bukan jasa satu orang, tapi berlima. Semuanya punya jasa. Terlepas besar kecilnya persentasenya, tetap aja ada jasanya. Jadi nggak usah mengungkit-ungkit soal itu. Gitu ya. Dan saya pun tetap nggak lupa kok asal saya dari mana, dari Stinky, betul. Tapi ketika kemudian saya berkembang sampai saat ini, itu atas dasar ya kreativitas yang saya punya, kerja keras yang saya punya, di luar nyanyi ya, gitu. Nah, akhirnya orang makin kenal dengan saya. Di luar dari sebagai vokalis, malah orang tahunya sekarang saya komedian. Itu artinya kan adalah usaha saya, bukan dompleng Stinky. Nama saya kan bukan Andre Stinky, Andre Taulani. Ini daripada membawakan lagu Mungkinkah yang telah dilarang oleh sang pencipta, Andre mengaku sama sekali tak berniat untuk membawakan lagu itu lagi. Dia pun menuding pihak seberang untuk tidak baper, alias terbawa perasaan dengan video reaksi bermain piano yang dianggap pihak Endang merupakan sebuah sindiran kepada dirinya. Piano kenapa sih? Piano kenapa kalau saya main piano? Salah saya main piano. Terus kalau backsoundnya Mungkinkah? Iya kan, kalau Instagram mah siapapun mau pakai backsound lagu apapun boleh kan? Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Ya, masih banyak lagu-lagu lain yang masih bisa dibawakan.